Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele. Apa golak ibu? Jawaban salamnya belum kompak le. Bu, tidur ibu belakang tu. Hah? Kadik sojuk ke kau tertidur. Sungguh enak buah pepaya. Tahu ibu buah pepaya kan? Bahasa awalnya boti. Kalau dimakan di siang hari, jangan malam-malam kayak gini, gembung. Tadi ibu-ibu yang tidak menjawab salam saya doakan suaminya beristri lagi. Setuju Pak En? Pak En setuju, ibu-ibu tak setuju. Ibu bapak orang tua kami sering di awal ceramah pengajian saya sampaikan, mengamalkan Islam itu kita awali dari hal yang kecil-kecil. Karena mustahil kita akan mampu dan bisa mengamalkan yang besar sementara kita sepele dengan hal-hal kecil. Gunung yang besar itu berasal daripada butiran pasir yang kecil. Jadi kita awali mengamalkan Islam itu dari hal-hal yang kecil-kecil. Termasuk tadi menjawab salam. Dimulailah. Tebarkan salam sehingga kamu akan berkasih sayang. Nah, kalau jumpa salaman, ucapkan salam. Tingkatkan lagi, ya bersalaman dengan yang muhrim-muhrimnya saja. Kalau memang bukan muhrim kita, ya jangan bersalaman. Karena kata Nabi, bersentuhan kulit, bersalaman seseorang yang bukan muhrimnya itu sama berarti memegang bara api neraka. Jadi kalau jumpa ibu bapak, kita bersalam, orangnya begini, nggak mau dia salam, dia mengamalkan hadis Nabi. Ya, jangan diejek. Oh, ini Islam baru. Tak mau bersalaman. Terlepas ada kajian-kajian lain. Nah, makan, ya kita anggap sepele. Jangan lagi makan berdiri, menggunakan tangan kiri. Barang siapa yang makan secara berdiri, menggunakan tangan kiri, sama seperti dia memasukkan bara api ke dalam mulutnya. Sama berarti dia memasukkan bara api neraka ke dalam mulutnya. Nah, itu hadis Nabi. Kita yang mengaku sebagai umatnya beransurlah, belajar untuk kita mengamalkan itu. Kan sepele itu, yang mudah-mudah. Nah, termasuk tadi menjawab salam. Karena salam itu ada 3 model. Pak Datuk Nini Mama, satu salam yang tidak boleh salam yang wajib dijawab. Nah, itulah ketika saudara kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak dijawab, dosa koyang. Apa tidur dapet, tibu-tibu dapet dosa. Yang kedua, salam yang tidak boleh dijawab.
Salam yang wajib dijawab, salam yang tidak boleh dijawab. Yang tidak boleh dijawab itu salam Pak Imam tadi. Setelah solat, ya, solat Isya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada dengar tadi makmum menjawab, Waalaikumsalam Pak Imam. Tidak ada, memang tidak boleh dijawab. Kalau dijawab batal solat. Dan ketiga, salam yang kita tidak pingin mendengar jawabannya. Nah, itulah potong belimau awak poi ziarah. Sunnah Rasul, Assalamualaikum ya ahlid diyar, Assalamualaikum ya ahlil kubur. Itu salah satu adab-adab masuk ke dalam kubur itu. Nah, kan tidak ada kita mendengar jawaban dari bawah. Waalaikumsalam kalau dari bawah. Nah, kalau ada dijawab dari bawah, nah, tidak cukup tanah, itu kita lari itu. Ketakutan. Itu memang salamnya tak ingin kita mendengar jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa bi ni'matil islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Para ulama, para ustadzah yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Jami Nurul Iman, Kepenghuluan Rantabais yang sama-sama kita banggakan ini, insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak, orang tetua kami, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di amil akhir kita akan mendapatkan syafaat, kita akan mendapatkan pertolongan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Syafatullah. Ibu bapa orang tua kami, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, malam hari ini kita telah berada pada malam yang ketiga Ramadan, di mana Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan, 1 bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan? Satu, ibu bapa, dikarenakan karena di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Qur'an. Makanya 12 bulan, 1 bulan Allah muliakan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an. Dan bisa kita tengok ketika disandingkan dengan Al-Quran, pastilah sesuatu itu akan mulia. Ketika bapak ibu ingin mulia, jangan jauh-jauh dari Al-Quran.
25 nabi dan rasul. Satu yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Muhammad yang paling mulia di antara 25 nabi dan rasul? Karena Muhammad diturunkan Al-Quran kepadanya. Kita lihat yang lain, 10 malaikat. Yang paling mulia itu adalah Jibril. Mengapa Jibril yang paling mulia di antara 10? Dikarenakan Jibril membawa Al-Quran untuk disampaikan kepada Muhammad. 7 hari dalam seminggu Allah muliakan Jumat. Mengapa hari Jumat mulia? Karena Al-Quran turun pada hari Jumat. Oleh karena itu setiap yang disanding-sandingkan dengan Al-Quran pastilah mulia. Mulia dunia, mulia akhirat. Realita dikasat mata untuk pelajaran. Bisa kita tengok, bisa kita tiru. Orang-orang yang dekat dengan Al-Quran di dunia saja sudah Allah muliakan. Apatah lagi nanti di akhirat. Ramadan mulia karena Al-Quran diturunkan. Karena waktu kita yang singkat, Ramadan mulia karena dibutakan pintu surga. Dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan. Paham ibu tu? Paham? Yang ketiga, mengapa Ramadan mulia? Allah akan kabulkan semua doa dan pinta manusia. Oleh karena ini Ramadan jangan disia-siakan. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin Ramadan tahun depan kita bisa bertemu kembali. Ibu bapak, orang tua kami yang kami muliakan, pergunakan, manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya dalam rangka memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kita kepada kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir bulan Sa'ban. Rasul mengatakan amin. Ditanya oleh sahabat, "Mengapa engkau mengatakan amin ya para sahabat?" "Ya Rasulullah," dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Malaikat berdoa, saya aminkan. Doa malaikat itu celaka umatku yang ketika Ramadan datang mereka tidak bisa mendapatkan ampunan. Ramadan pergi begitu saja." Artinya apa? Kita termasuk umat manusia, umat Muhammad yang celaka, yang rugi ketika kita tidak mau memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ibu bapak orang tua kami seterusnya, ibadah-ibadah yang kita perbanyak. Salah satu ibadah yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan itu adalah puasa. Realisasi daripada keislaman kita. Ketiga, setelah kita bersyahadat, salat, puasa di bulan Ramadan. Karena Islam itu tidak butuh hanya sampai diucapkan saya beragama Islam, akan tetapi Islam butuh pengamalan. Inilah dia puasa Ramadan. Wajib hukumnya. Syahrul Ramadan allazi, ayyamam ma'dudat, 184. Bulan puasa itu, puasa yang dilaksanakan itu beberapa hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
pada bulan Ramadan itu. Jangan seenak-enaknya kita. Satu, kami ingatkan, puasa Ramadan itu 1 bulan, 29 hari atau 30 hari. Kalau ada kawan kita, anak kita, sahabat kita, tetangga kita, puasanya hanya 1 Ramadan, 15 Ramadan, nanti ditutup 29 atau 30 Ramadan. 3 hari cuma dia berpuasa. Ramadan itu 29, 30 hari. Yang model ini 3 hari cuma berpuasa. Solat hari rayanya di depan pula tuh. Pakai sarung, merek sarung, belum lo bertangga kan. Puasa 3 hari gaduhnya. Puasa itu ayyamam ma'dudat, 29 atau 30 hari. Yang hari ini, tahun sebelumnya hanya berpuasa 1 hari, 2 hari atau 3 hari. Tahun ini puasalah 29 atau 30 hari. Ini kesempatan untuk kita beribadah. Puasa ini untuk kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, berpuasalah. Karena hadirin kaum muslimin, orang tetuaku, keutamaan daripada puasa, khusus puasa Ramadan, termasuk Senin Kamis, puasa-puasa sunat lainnya, dikarenakan puasa itu adalah menjadikan orang yang menjalankannya la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah menjalankan perintah Allah sekuat tenaga dan berusaha meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah orang bertakwa. Makanya dengan puasa kita rela sebenarnya makan, minum, berhubungan dengan istri kita. Pada awalnya dibolehkan, disahkan. Akan tetapi ketika turun perintah berpuasa, kita rela untuk tidak makan. Kita rela untuk tidak minum. Kita rela untuk tidak berhubungan badan. Walaupun dengan istri kita, dikarenakan dengan puasa itu. Makanya ibu bapa orang tua kami bisa dirasakan sendiri situasinya, kondisinya, keadaan kita sedang berpuasa dengan sedang tidak berpuasa. Ketika kita berpuasa, kita akan mampu, kita akan berusaha menjaga omongan-omongan kita yang biasanya ahli kata-kata kotor, mencawi nyopaseh, lebih pasih lagi daripada Pak Ustaz Husni tadi menjadi imam. Ketika dia berpuasa, dia tidak akan berkata-kata kotor lagi karena dia berpuasa. Ketika dalam keadaan berpuasa, Pak Hen, tidak akan ada lagi ninja sawit, gotah kono bangki, temila uang di bangkinya, luka uang di bangkinya ke puasa. Orang yang sedang menjalankan puasa itu akan menjadi jundah bagi dia, benteng untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dirasakan semangat daripada puasa itu. Beda dengan ketika kita suatinya dalam keadaan tidak berpuasa. Kata-kata kotor akan mudah akan kita ucapkan. Mencuri,
dan hal-hal lain yang dilarang oleh agama ketika kondisinya kita tidak dalam keadaan berpuasa. Makanya puasa itu menghantarkan umatnya menjadi la'allakum tattaqun. Ibu bapa orang tua kami, mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan daripada Ramadan, kemuliaan-kemuliaan daripada puasa yang sama-sama kita jalankan ini bisa sama-sama kita rasakan, bisa sama-sama kita peroleh. Ibu bapa orang tua kami, mudah-mudahan sekali lagi kita semua bisa menjaga daripada seluruh amalan-amalan kita, sehingga amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena ibu bapa orang tua kami, seperti kami melihat seluruh jamaah kami, jamaah Masjid Jami' Nurul Iman, ibu bapa, dari raut mukanya saja kelihatan ibu bapa bergembira. Ibu bapa senang dengan hadirnya bulan Ramadan. Ibu bapa jamaah Masjid Jami' Nurul Iman menunggu-nunggu betul kehadiran daripada bulan suci Ramadan ini. 3 bulan ibu bapa berdoa semoga dipertemukan dengan Ramadan ini. Ini Allah kasih lagi kesempatan, pergunakan sebaik-baiknya hari-hari Ramadan itu. Isilah hari-hari Ramadan itu tentu dengan sama-sama kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak sedekah kita, perbanyak infak kita, perbanyak membaca tilawatil Al-Quran kita, dan perbanyak ibadah-ibadah yang lain. Dikarenakan apa ibu bapa orang tua kami? Ibadah wajib yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan lipat gandakan pahalanya. Ibadah sunat yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini, Allah akan beri pahala sama seperti pahala wajib. Ini kesempatan. Kesempatan ini hanya didapat oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dijadikan lagi Ramadan ini sebagai bulan musiman. Bulan memakai jubah, bulan memakai kepiah, bulan memakai soban. Karena ada beberapa tipikal manusia ya untuk menyambut dan melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan ini. Ada yang biasa-biasa saja dia menyambut bulan suci Ramadan ini. Menanggapi Ramadan ini biasa-biasa saja dia. Mau puasa, uang puasa lah. Nah. Namun aku ini ibu puasa dah dari yang melabiak berpuasa tu, banyak macam-macam awak. Daya menggerutu. Ini sonang artinya masuk bulan suci Ramadan kau dah puasa lo balik. Apa lagi yang mokok? Bebuih mulut tu sehingga ino air kadang dikoja pas buku tu dah okok. Ikut orang-orang yang macam itu kau padek asapnya enggak berpuasa kau. Makanya datang bulan puasa kau, ini pun risau. Siangnya kan? Siang tu hilang. Kalau hilang berarti bergembira dengan menyambut bulan suci Ramadan. InsyaAllah ketika kita bergembira, Allah akan ampuni dosa kita setahun yang berlalu dan setahun yang akan datang. Dengan bergembira baru. Ibu bapa orang tua kami, kena waktu kita yang singkat, InsyaAllah kita akan laksanakan solat sunat tarawih. Mohon maaf, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lain waktu
umur barakah, insyaallah akan kita sambung kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.